Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam tegas. Baiklah, kita kembali lagi pada acara siaran langsung Bapak Teguh Nasirwan. Dan pada malam ini kita bersama Bapak Bambang Irawan. Ya. Dan di sini kita mengangkat tema Tegas menuju Darussalam, pilihan tepat nomor 4. Baiklah, kita langsung saja mengenal lebih dalam sosok Bapak Bambang dan track record beliau di bidang politik, dan nanti kita berbincang masalah tanggapan beliau terhadap Kabupaten Lebong, pilkada, dan juga masalah partai juga nanti. Baiklah, kita masuk ke pertama, yaitu ini Pak, mungkin di sini kita ingin lebih mengenal, mungkin langsung Bapak Irawan sekarang kan menjabat sebagai Sekwil Provinsi Bengkulu di partai PBB. Silakan Pak, langsung aja mengenalkan diri dan track record Bapak di bidang politik. Baik. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bambang Irawan. Saya asli Lebong. Dulunya 2019 saya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lebong. Hasil Buswil 2019 di bulan November, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi sekretaris wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu. Kalau perkenalan rasanya orang Lebong pasti tahu dengan saya. Itu saja mungkin perkenalan saya. Boleh. Jadi gini Pak, sekarang kan lagi maraknya posisi sekarang kan lagi pilkada gitu. Dan sekarang sebentar lagi kita akan memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong. Siap. Dan di sini Bapak sebagai DPW provinsi, bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap beliau, yaitu Bapak Teguh Nasirwan, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Lebong? Baik. Partai Bulan Bintang tentu memiliki proses dan mekanisme yang panjang. Yang panjang. Dari 2019 sudah kami Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Cabang sudah membuka penjaringan. Penjaringan untuk bakal calon kepala daerah terkhusus di Kabupaten Lebong, Bupati dan Wakil Bupati. Yang mendaftar melalui Partai Bulan Bintang memang 4 pasang yang sekarang ada, baik nomor urut 1, 2, 3, 4 itu semuanya mendaftar. Akan tetapi kami punya kriteria tersendiri di Partai Bulan Bintang. Jadi dari Dewan Pimpinan Cabang memang sudah ada tim seleksi. Tim seleksi ini melibatkan struktur kepengurusan pimpinan cabang, melibatkan Dewan Pimpinan Wilayah, beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Secara otomatis kami punya penilaian tersendiri kenapa pengusungan Partai Bulan Bintang ke Teguh Raharjo dan Nasirwan. Visi misi beliau yang kami nilai cukup relevan untuk kondisi sekarang. Lebong Darussalam, negeri yang elok damai, kemudian religius, mandiri dan sejahtera. Itu harapan juga di kubu Partai Bulan Bintang. Teguh Raharjo dan Nasirwan Toha ini memang pasangan yang ideal. Pasangan ideal. Dari survei kami juga dulu di Dewan Pimpinan Cabang menyatakan bahwa pasangan Teguh Nasirwan Toha memang di angka yang tinggi. Ini terkhusus di Partai Bulan Bintang. Makanya dulu saya menjadi pengurus Partai Bulan Bintang Provinsi, saya membuat berita acara bahwa pasangan Teguh Raharjo dan Nasirwan inilah yang kami rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah. Jadi kami ada prosedur bahwa tim sel memberikan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Wilayah. Nanti Dewan Pimpinan Wilayah akan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat. Artinya memang sudah dari bawah, dari tingkatan bawah. DPP tidak akan memberikan rekomendasi pengusungan apabila Dewan Pimpinan Cabang tidak merekomendasi itu. Nah, Pak Teguh dan Nasirwan ini
yang ya kami pandang bahwa visi misinya cukup simpel. Cuma kami berpikir bahwa visi misi beliau berdua inilah yang relevan untuk kondisi Lebong sekarang. Terlepas dari itu bahwa Pak Teguh Nasirwan ini kolaborasi. Kami pandang bahwa kolaborasi legislatif dan eksekutif. Terkhusus untuk Pak Nasirwan, beliau berpengalaman di eksekutif juga legislatif. Jangan kita lupa bahwa Pak Nasirwan Toha pernah menjabat anggota DPR RI. Nah, jangan kita lupa juga bahwa Pak Nasirwan adalah wakil bupati pertama di Kabupaten Lebong. Jadi beberapa penilaian itu dan sehingga Ketua Umum kami Profesor Dr. Yusri Iza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal memutuskan sama dengan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah, pengusungan Partai Bulan Bintang jatuhnya ke Teguh Harjo dan Nasirwan Toha. Jadi intinya kami ke depan baik memenangkan beliau maupun mendampingi beliau, yang mungkin Anda juga tahu, redaktor juga tahu, mungkin Partai Bulan Bintang ini kan terkenal dengan memberikan kepastian hukum. Jadi kami akan mendampingi beliau sampai menang, begitupun nantinya begitu menjabat sampai periode berakhir. Jadi melalui media ini saya sebagai Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengajak seluruh kader Partai Bulan Bintang bersatu berjuang memenangkan Tegas. Untuk Kabupaten Lebong. Itu mungkin. Berarti sebelum memutuskan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan ya Pak, sebelum memutuskan bahwa ini akan menjadi bakal calon ya. Tentu banyak. Jadi ada beberapa kriteria sesuai dengan peraturan partai kami. Ya pertama sekali beliau berpengalaman. Beliau berpengalaman, kemudian visi misinya jelas dan relevan untuk kondisi masyarakat sekarang. Yang ketiga mungkin kami lebih mementingkan, kami kan partai Islam. Kalau kami lihat moto Lebong Darussalam tentunya arahnya religius. Tapi Teguh Nasirwan ini menyatakan mandiri dan sejahtera. Jadi ada di situ di visi misi kami baca bahwa ingin menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Lebong yang berdaya saing. Kami sangat setuju dengan itu karena kader-kader kami pun di Partai Bulan Bintang sampai sekarang masih banyak yang duduk di bangku perkuliahan. Karena apa? Ketua Umum kami akan mendidik kader-kadernya cerdas. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh dan Nasirwan, pemilih cerdas, pilih tegas. Nomor 4 pasti. Dan dari rekomendasi seperti dari Bapak Bambang dan memutuskan untuk menjadi bakal calon itu banyak kriteria. Berarti sebelum dari beliau ini diisukan untuk menjadi bupati, sebelum itu sudah sangat mengenal ya Pak sosok Bapak Teguh ini Pak? Saya sudah kenal beliau, jadi waktu 2014-2019 saya kader Partai Bulan Bintang di Lebong. Jadi sudah kenal dengan sosok beliau. Beliau menjadi pertimbangan kami kenapa awalnya di periode legislatif ya, 2019-2024 Partai Bulan Bintang bergabung satu fraksi dengan Partai Nasdem. Jadi dulunya kami bergabung di fraksi P3 dan PKPI di periode sebelumnya. Di periode ini kami bergabung dengan fraksi Nasdem. Tentunya kami punya penilaian bahwa komunikasi kami nyambung. Jadi kami simpulkan bahwa Partai Bulan Bintang punya visi dan misi yang sama dengan Pak Teguh Harjo waktu itu. Nah setelah saya mengenal juga sosok beliau, pernah 2 kali menjadi ketua tim pemenangan Pak Rosjonsa. Waktu itu Pak Rosjonsa Panca, setelah itu Pak Rosjonsa Wawan. Kan? Jadi itu pun menjadi pertimbangan kami. Beliau sudah tahu, beliau duduk juga sebagai ketua DPR, beliau juga sudah tahu apa permasalahan yang
sebenarnya perlu ditingkatkan di Kabupaten Lebong, perlu diatasi di Kabupaten Lebong. Jadi pemikiran-pemikiran beliau setelah berdiskusi dengan saya waktu itu, sehingga beliau memutuskan untuk menyampaikan rencana beliau untuk mencalonkan diri. Dan kami dari Partai Bulan Bintang sangat mengapresiasi itu. Sangat mendukung ya Pak. Ya. Dan kami dari 4 kandidat yang mendaftar, dari awal memang beliau sudah menyatakan saya bersama Pak Nasirwan. Oh iya. Emang dari awal ya Pak? Memang dari awal saya bersama Pak Nasirwan. Jadi kami Partai Bulan Bintang mencoba komunikasi juga dengan Pak Nasirwan waktu itu, ingin menyatukan visi misi beliau berdua agar nanti tidak bertolak belakang, agar nanti sinkron ke depannya. Alhamdulillah Pak Nasirwan Toha juga punya visi misi yang sama dengan beliau. Nantinya kita berharap dengan pengalaman Pak Teguh Raharjo sebagai Ketua DPR, dengan pengalaman Pak Nasirwan, dengan jaringan-jaringan Pak Nasirwan yang dulu sudah dibangun, dan kita juga tahu bahwa Partai Nasdem juga punya jaringan yang kuat di pusat. Intinya untuk membangun kabupaten ini kan tidak bisa hanya di kabupaten saja. Contoh saya contohkan dulu satu, kenapa kami lebih fokus kita ke jargonnya sekarang itu tegas, kan? Tegas. Contoh di Kabupaten Lebong ini beliau pun sering ngobrol dengan saya masalah kecil saja. Masalah PDAM. Masalah PDAM di Kabupaten Lebong ini kan itu salah satu BUMD. Harusnya kita mungkin moderator juga tahu bahwa BUMD ini kan harusnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sekarang mungkin kita tidak mendengar sih PAD dari PDAM. Sedangkan berapa miliar anggaran yang sudah, mungkin beliau juga setuju waktu itu sebagai Ketua DPR. Ada bantuan dari pusat, ada dari APBD Kabupaten Lebong, berapa miliar. Nah, dengan itu saya juga sudah ngobrol dengan beliau. Dan Pak Nasirwan juga pun sudah saya obrolkan, sudah saya diskusikan tentang itu. Saya sebagai pengurus parpol yang punya anggota legislatif juga di Kabupaten Lebong, siap membackup itu. Visi misi beliau yang ingin membangun, otomatis untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor, pariwisata, pertanian, mungkin di BUMD, kami siap membackup itu. Jadi apalagi kami satu fraksi dengan Nasdem. Benar. Akan lebih gampang. Jadi nyambung. Dan kami partai yang punya satu kursi di Kabupaten Lebong, alhamdulillah sudah merasa nyaman bergabung satu fraksi dengan Nasdem. Jadi saling mengisi di sana, saling memberikan usulan, saling berdiskusi. Jadi ada ikatan batin yang terbangun antara Partai Bulan Bintang dengan Partai Nasdem dari awal. Makanya tidak ada pertanyaan lagi untuk kader Partai Bulan Bintang. Dan saya melalui media ini juga menyampaikan bahwa untuk seluruh kader Partai Bulan Bintang sesuai dengan instruksi Ketua Umum, seluruh kader Partai Bulan Bintang harus memenangkan kandidat yang diusung, yaitu Teguh dan Nasirwan. Berarti perbincangan ini sama Bapak tentang Bapak Teguh ini memang sudah mengenal sosok Teguh ini sudah lama. Iya, sudah lama saya. Berdiskusi tentang seperti apa Lebong ini kan, seperti apa harapan untuk Lebong ke depannya. Jadi selanjutnya Pak, menurut Bapak pribadi, untuk harapan Bapak untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong kan, dari kalangan muda, tua, dan itu harapan Bapak seperti apa Pak untuk memilih sosok Bapak Teguh Nasirwan? Jadi begini, melalui media ini juga saya himbau, saya juga sebagai putra Lebong, ya, sudah saatnya masyarakat Lebong ini berpikir cerdas, berpikir ke depan seperti apa lebih baiknya Kabupaten Lebong ini. Benar. Bukan berarti pemerintah sekarang itu tidak baik. Cuman
kita butuh lebih baik lagi. Ah. Contoh ya, peninggalan Pak Nasirwan Toha dulu bersama Pak Adal Hadi Umar periode dulu, banyak infrastruktur yang terbengkalai. Harapan kita nanti dengan adanya Pak Nasirwan kembali ke Kabupaten Lebong, nanti beliau akan lebih memperhatikan itu. Sayang sekali uang miliaran rupiah yang sudah kita poskan ke sana terbengkalai dan hancur. Kemudian dari Pak Teguh Harjo juga, agar masyarakat tahu, beliau juga pernah menyampaikan, mungkin moderator juga tahu, beliau mencetuskan perda tentang hukum adat. Ya, benar. Itu kalau bahasanya akademisi memang susah dimengerti oleh masyarakat awam. Kalau bagi saya sebagai pemuda Lebong juga, orang Lebong, yang mayoritas masyarakatnya juga bermata pencaharian tambang emas, mata pencahariannya berkebun. Nah, perda ini sangat bagus, dibuat oleh, digagas oleh Pak Teguh Raharjo ini. Perlu diketahui bahwa ini tidak muluk-muluk. Memang harus ada pengakuan terhadap masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong ini, agar mereka nanti masyarakat tambang ya dikejar-kejar, dikejar-kejar, ya. Kecil saja. Untuk ada beberapa mungkin yang dilarang, yang tidak boleh, tapi harusnya pemerintah berpikir bahwa seperti apa agar pengolahan itu boleh dilakukan oleh masyarakat. Bisa terlaksana. Nah, kami pertimbangkan bahwa di Pak Teguh Raharjo ini sudah ada solusi itu. Jadi saya himbau kepada masyarakat, baik yang mata pencahariannya sebagai penambang emas tradisional, petani kebun, petani sawah. Jadi mari kita sama-sama. Pilihannya memang saya mengajak seluruh saudara-saudari di Kabupaten Lebong ini pilih Pak Teguh Raharjo Nasirwan Toha. Pilihan tepat nomor 4. Jadi ini Pak, menurut Bapak yang sekarang, yang milenial lah bisa dikatakan kan, seperti kami dan seperti teman-teman yang masih berumur 20 tahun lah, itu kan sebenarnya ambisinya sangat besar kan, dan mereka juga sangat bergairah untuk seperti mengenal politik itu seperti apa. Menurut Bapak sendiri, apa sih harapan Bapak untuk anak muda apabila ingin mengetahui ingin mengetahui bagaimana sih politik ini sebenarnya? Jadi begini, kami di Partai Bulan Bintang punya Pemuda Bulan Bintang. Ya. Di sana kami berikan materi bahwa seperti apa pentingnya sosok pemuda untuk pembangunan. Nah, terkhusus untuk Kabupaten Lebong, umur-umur saudara moderator gitu kan. Tolong berpikir bahwa Lebong ini akan seperti apa nanti. Karena regenerasi itu penting. Pasti. Nah, sekarang Pak Teguh Raharjo Nasirwan Toha, ada kita sosok calon pemimpin yang memang punya pemikiran yang cerdas, ya, benar, untuk membangun Kabupaten Lebong. Tapi setelah itu nanti siapa? Jadi lihatlah sosok Pak Teguh dan Nasirwan ini. Beliau selalu juga mementingkan pendidikan. Pak Teguh Raharjo juga mendirikan sebuah yayasan. Pendidikan itu penting. Beliau juga pun ya, kalau tidak salah saya sekarang masih juga mengenyam bangku pendidikan. Ya, benar. Kenapa? Beliau sudah paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Sangat penting. Nah, sekarang Kabupaten Lebong itu tamatan SD itu cukup banyak, 50% hanya berpendidikan SD. Seperti apa pemikiran mereka? Nah, tinggal kalangan muda ini mengajak mereka itu, memberikan kesadaran kepada mereka pentingnya pendidikan. Jika sumber daya ini naik,
sumber daya kita, sumber daya manusia naik, otomatis nanti punya pemikiran-pemikiran cerdas. Benar. Nah, jadi pas sebenarnya kalau kaum muda ini, milenial ini bergabung ke Tegas, karena di situ ada visi misi beliau ini yang mungkin ada tidak pernah menyampaikan. Saya sampaikan ini bahwa dia mempunyai visi dan misi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Benar. Nah, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing ini pertama sekali adalah pendidikan. Mereka harus punya basic pendidikan yang pasti. Misalnya ya, di Lebong ini ada masalah tambang. Sekarang siapa orang Lebong yang pendidikan di pertambangan? Ya, benar. Ada pertanian. Siapa orang Lebong ini pemudanya yang punya basic pertanian? Apa yang bisa menjadikan peluang usaha nanti untuk pemuda ke depan yang akan datang? Apakah kita nanti setelah S1 hanya mengandalkan untuk tes CPNS? Tidak harus begitu. Ya, benar, Pak. Di Lebong ini, beliau punya misi bahwa untuk menciptakan wirausaha mandiri. Ya, benar, Pak. Dan itu paling bagus, paling baik untuk pemikiran saya. Kalau nanti tercipta wirausaha yang mandiri, nanti pemuda-pemuda Kabupaten Lebong ini yang punya pendidikan, yang sudah menyelesaikan pendidikan, tidak hanya berpikir bahwa saya kuliah S1 untuk jadi PNS. Ya, benar, Pak. Sedangkan kita tahu PNS itu ada jumlah, ada kuota yang Ya, terbatas. ada kuota terbatas. Jadi kalau nanti pemuda-pemuda bisa menciptakan wirausaha yang mandiri, otomatis bahwa pengangguran di Kabupaten Lebong akan menurun. Benar sekali. Dengan pengangguran turun artinya pendapatan per kapita naik. Kalau naik, berdirikanlah saja mall di Lebong ini. Iya. Nah, tapi kalau tidak naik, untuk apa mall? Ya, benar. Nah, sekarang kita fokus bahwa siapa calon pemimpin yang bisa punya pemikiran seperti itu. Kalau tidak tegas. Tegas. Karena jelas, kalau kami Partai Bulan Bintang sudah melihat dari visi dan misi beliau. Menciptakan wirausaha, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Dua ini tidak bisa lepas. Ya, benar sekali. Kalau dia tidak punya daya saing, dia tidak akan bisa menciptakan sebuah wirausaha. Dan beliau juga sudah mencontohkan kepada pemuda-pemuda Kabupaten Lebong bahwa tidak mudah bagi kita yang dari Kabupaten Lebong ini untuk berwirausaha dalam skala besar. Ya, kita coba dalam usaha skala kecil. Bisa membuka peluang kerja bagi sanak saudara kita, 2 orang. Kalau ada 10, 30 orang pengangguran teratasi. Nantinya kalau ini hanya kita andalkan, tidak terlalu signifikan. Ya, makanya menciptakan pemuda yang berdaya saing itu yang paling inti nanti itu ke depan. Itu yang paling penting ya, Pak. Nah, jadi saya himbau kepada seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Lebong ini, pilih pemimpin, Anda yang punya pemikiran yang cerdas, Anda yang bisa mensosialisasi kepada orang-orang tua yang memang sudah stuck daya pemikirannya untuk ke depan. Kita pemuda-pemuda ini yang bisa itu. Benar sekali. Berikan penjelasan kepada mereka bahwa seorang pemimpin itu memang harus cerdas. Benar. Bohong kalau pemimpin itu cerdas bisa membangun kabupaten. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Gitu. Ya. Jadi kan, Pak, sebenarnya kan pemuda sekarang ini kan, kalau kita lihat situasi di saat ini kan, di zaman sekarang yang serba online kan, menurut saya, Pak, kenapa sih pemuda sekarang yang saya pernah temui, Pak, masih memikirkan untuk menentu pilihan, apalagi misalkan memilih seorang bupati kan, itu kan sebagai pemimpin daerah kita kan, maju atau tidaknya daerah kita tergantung bupati kan. Jadi pemuda sekarang itu masih memikirkan pemilihan ini adalah ajang, gimana jelasnya? Cuma mengikuti kemauan orang tuanya, Pak. Tidak memiliki inisiatif sendiri ya. Bagaimana sih menilai 4 kandidat misalnya untuk sekarang kan? Apa sih kriteria untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau menurut Bapak, kenapa Pak pemuda sekarang kita ini masih memikirkan
hal yang seperti itu, Pak. Hanya mengikuti ya orang tuanya, kamu harus pilih ini. Ikut. Jadi begini, pemuda-pemuda di Kabupaten Lebong ini harus berpikir bahwa kita harus memilih pemimpin yang memang memikirkan masa depan. Ya. Pemuda ini setelah mengenyam pendidikan mau jadi apa? Ya. Berapa orang pemuda Lebong ini yang mengenyam pendidikan S1 di luar? Baik di Rejang Lebong maupun di Bengkulu maupun di luar provinsi. Tapi akan jadi apa mereka nanti? Setelah kembali ke Kabupaten Lebong akan jadi apa? Kalau hanya memikirkan untuk menjadi seorang PNS, otomatis tenaga kesehatan terbatas jumlahnya sekian. Karena tergantung anggaran. Ya. Nah, kalau nanti kita punya pemimpin yang mampu merintis, menciptakan wirausaha, otomatis pemuda-pemuda yang punya pendidikan akan bisa ikut terjun di sana. Jadi, mari pemuda lah yang harus membuka. Pemuda yang harus punya pemikiran yang cerdas, pemuda yang harus memikirkan masa depan. Benar sekali. Itu saja. Siap. Mungkin dari perbincangan kita barusan, itulah untuk warga, masyarakat Kabupaten Lebong, besar harapan kita untuk memilih pemimpin yang mempunyai jiwa tegas dan mempunyai kemampuan sebagai pemimpin menentu maju atau tidaknya Kabupaten Lebong itu tergantung sama bupatinya. Dan yang mendukung itu adalah kita semua masyarakat. Mungkin itulah perbincangan Pak untuk malam ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Siap. Dan mungkin ada Pak kata-kata pesan-pesan lah untuk terakhir untuk menutupi acara ini Pak. Boleh. Seluruh saudara-saudaraku di Kabupaten Lebong, saya imbau bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tinggal beberapa hari. Kami dari Partai Bulan Bintang sudah menyatakan sikap untuk mendampingi bersama-sama Pak Teguh Raharjo dan Nasirwan Toha, dan kami pun siap untuk mendampingi beliau hingga dilantik maupun ke depan selama periode beliau memimpin Kabupaten Lebong. Tentunya arahan Ketua Umum kami lebih cenderung ke tegakkan keadilan dan kepastian hukum di bumi Suarang Patang Setumang. Intinya terakhir dari saya bahwa kepada seluruh masyarakat Lebong, jika ingin Kabupaten Lebong ini aman, ya, ingat itu. Jika ingin aman, jika ingin masyarakatnya sejahtera dan bahagia, maka perlu pemimpin yang tegas. Tegas. Pilihan Pemilih tepat, cerdas, pilih tegas. tegas. Terima kasih. Mungkin itulah perbincangan kita malam ini. Ingat, pilihan tepat nomor 4. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya minta maaf. Pada Tuhan saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.